Silakan mahasiswa. Videonya kembali diaktifkan, kita masuk session tanya jawab. Muhammad Abdul Fajar, sudah pernah praktikum? Praktikum sondir? Belum, Pak. Muhammad Abdul Fajar, sudah? Belum, Pak. Belum, saudara udah semester berapa ya? Semester 5, Pak. Semester 5, Bu Yuli, harusnya kan sudah ya praktikum? Sudah, Pak. Belum ya? Sudah, seharusnya sudah, Harusnya Pak, semester 5. Iya. Iya. Uji sondir Jadi sudah, Muhammad Pak. Abdul, uji sondir kan sudah, iya. Jadi Muhammad Abdul mungkin tidak ikuti ya praktikumnya. Absen kali ya? Ya, Muhammad Abdul Fajar. Nah, itu Carla sudah. Coba Carla. Mana Carla tadi? Iya, Pak. Carla. Kemarin uji sondirnya secara online, Pak. Tapi udah dikasih video sama asistennya, Pak. Oh, online ya. Dengan online harusnya praktikum jangan online, harusnya. Agak sulit. Kalau online seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, boleh nggak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba Carla jelaskan praktikum kemarin apa saja kegiatannya. Bisa jelaskan itu tambahan materi buat rekan-rekan kita di sini. Masih ingat apa yang diingat aja, Carla? Ya, Carla silakan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Kalau untuk uji sondir itu, Pak, pertama tuh kita dijelaskan dulu apa pengertian sondirnya, itu di diktatnya. Nah, sondir itu yang Carla ingat, bentuk alatnya itu panjang atau bisa disebut dengan silindris. Kemudian ada bagiannya disebut dengan konus kalau nggak salah, Pak. Terus terus tuh kita kayak ngukur hambatannya gitu, Pak. Jadi ada dimensi-dimensinya untuk di konus tuh, misalnya sudut kerucut konusnya, terus tuh luas penampang konus, terus tuh luas selimut atau jaketnya. Terus tuh kalau dalam uji sondir kan ada stangnya tuh kan, Pak. Jadi stangnya itu tuh ditekan ke dalam tanah, terus tanah itu memberikan perlawanan di ujung alat sondir. Kalau di mekanika tanah tuh namanya tahanan ujung. Kemudian alat sondir ini tuh mewakili model dari fondasi tiang. Terus ada juga namanya penetration test atau disebut dengan sounding. Terus kalau uji sondir ini juga uji lapangan yang biasanya kita gunakan untuk membangun rumah, gedung. Yang sebelumnya kita membuat gedung itu kan ada pertanyaan apakah kedalaman tanahnya itu berapa, kemudian apakah tanah tersebut tidak membuat bangunan kita itu bergeser setelah jadi. Jadi perlu adanya uji sondir ini. Kemudian ada di diktat uji sondir kemarin juga ada dibahas tentang konsistensi tanah, kayak nilai QC-nya berapa, terus tuh kalau lunak itu berapa sampai berapa, kekenyalan tanah, kemudian tanah yang sangat kenyal, tanah yang keras, kemudian tanah yang sangat keras.
Mungkin itu aja Pak, soalnya kemarin juga online, jadi kami cuma bikin laporan sama lihat video dari asistennya aja Pak. Ya, oke. Terima kasih Carla. Saya sarankan karena uji sondir itu kita tidak sulit untuk mendapatkan ya. Itu dalam sehari-hari itu kalau kita ingin mencari itu banyak sekali uji sondir. Nanti kalau dari kami ada uji sondir di lapangan, nanti mungkin ya saya sih minta Bu Yuli infokan ke Carla. Carla mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyaksikan uji sondir. Ya kalau tahu kemarin kita sering adakan uji sondir loh. Nanti kalau ada kita infokan supaya dapat menyaksikan secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau uji sondir di lapangan dia akan lebih mantap lah kita lihat ya dibandingkan praktikum hanya di pasang jangkar, kemudian hanya 1-2 meter sudah nggak sanggup diengkol oleh mahasiswa karena alat mengengkol alat sondir itu berat sekali. Itu tentu oleh si teknisi yang sudah biasa. Jadi mereka sudah biasa. Jadi kalau bisa sih saya tetap usulkan, saya sarankan ya dapat melihat langsung pekerjaan sondir di lapangan. Ya, nanti Carla bisa ingatkan Bu Yuli ya kalau ada penelitian sondir nanti diinformasikan. Itu dia. Ya, Ya, oke, Pak. terima kasih. Ya. Pak. Yang lainnya? Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Kalau tidak nanti Bu Yuli yang bertanya nih. Bu Yuli bertanyanya ke mahasiswa, nggak ke saya. Bu Yuli lah mandu nih sepi Bu Yuli. Berharapnya sih tadi ada interaksi ya, karena yang seperti tadi Carla bilang itu kan praktikumnya nggak maksimal. Ada 2 kemungkinan sih Pak, memang tidak mau bertanya sama sekali atau memang karena belum terlalu memahami sebenarnya manfaat sounder ini seperti apa gitu. Padahal kalau sudah mengambil mata kuliah seperti mekanika tanah dan rekayasa fondasi, seharusnya banyak hal yang bisa ditanyakan. Karena hasil sondernya tadi salah satunya yang dipaparkan oleh Pak Roni adalah menghitung daya dukung, di mana daya dukung itu untuk penentuan jenis fondasi, kedalaman, untuk bangunan. Nah, jadi kalau dari mahasiswa sendiri kurang tertarik sebenarnya untuk sondir, itu nanti ada kesulitan mengenai rekayasa fondasinya. Gitu. Harusnya sih banyak yang mau dibahas. Seperti baca, ini saya nggak tahu ya, mungkin diskusi aja. Untuk membaca grafik sondernya sendiri mungkin karena karena online praktikumnya, mungkin mahasiswa banyak yang belum paham mengenai baca grafiknya. Sementara untuk baca grafik itu sangat diperlukan untuk memahami desain fondasinya nantinya. Nah, itu Kevin Maulana Ihsan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau untuk kuat dukung tanah, kan waktu lakukan sondir,
itu bisa aja kekuatannya bisa dari 80 terus sampai 100 ke dalam, terus tiba-tiba nanti kuat dukungnya naik lagi Pak, turun lagi jadi 40 gitu. Itu konus yang di dalam tanah apa berbelok atau gimana Pak? Soalnya sebelumnya ada yang bilang itu kayak busnya tuh nggak lurus tapi ada jadi miring gini Pak. Ya, itu aja Muhammad Kevin. Iya Pak. Ya, oke, saya langsung jawab ya. Itu tadi ada mengatakan konusnya berbelok, tidak lurus. Ya, kayaknya itu tidak benar ya. Tidak benar ada hal seperti itu. Itu memang tanahnya. Jadi tanah itu ya bukan semakin dalam ya, dia akan kontinu maksud saya, semakin keras. Memang tanah keras akan dijumpai semakin dalam, tapi tidak langsung ya 1, 2, 3 terus bertambah. Tidak. Mungkin 1, 2, 10 kembali ke 4 gitu. Jadi keras, lunak gitu. Tergantung lapisannya. Jadi mungkin ada lapisan pasir padat, kemudian dijumpai lagi lapisan lempung lunak. Bisa terjadi. Maka itu dia bacaannya jadi kecil. Tadi itu ketemu 80. 80 cukup lumayan itu. Itu pasirnya udah cukup kasar ya. Tahu-tahu di bawahnya lempung lunak. Bacaannya kembali 10, 15. Itu tidak terjadi. Jadi bukan karena kalau konusnya bengkok segala macam, udah lepas lah itu konus itu ya. Jadi itu dapat informasi yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Jadi itu karena susunan daripada lapisan tanahnya itu yang terjadi. Jadi sampai ke memang semakin dalam cenderung lebih keras. Tapi tidak kontinu yang saya sampaikan. Bahwa semakin dalam harus lebih keras. Tidak. Tapi kalau cenderung trennya, tahu trennya bertambah keras, betul trennya. Tapi dia akan keras, lunak, trennya bertambah. Ya, kayak inilah apa namanya COVID waktu trennya naik, ya, walaupun ada yang semakin sedikit, semakin banyak, tapi cenderung naik. Trennya turun, dia cenderung turun. Jadi saya mengatakan bahwa trennya dia semakin keras, semakin dalam, ya. Tapi bukan berarti dia tidak kontinu, itu yang saya sampaikan. Bisa dipahami ya, Muhammad Kevin? Ya, kira-kira itu yang bisa saya jawab, Muhammad Kevin. Ya. Ada lagi yang mau dibahas? Jadi mungkin ya, karena mahasiswa tidak praktikum. Nanti kalau Bu Yuli bersedia, Bu Yuli salah satu Bu Yuli di tempat kita adalah engineer geoteknik yang menangani pelaporan sondir. Jadi Bu Yuli paham betul ya dari hasil sondir bagaimana menyusun ke dalam bentuk pelaporan, kemudian menginterpretasi klasifikasi tanah. Jadi Bu Yuli paham betul. Kalau Bu Yuli kira-kira bersedia nggak siapkan satu session khusus menjelaskan pelaporan sondir? Ya kayak kemarin kan bersedia menyampaikan pelaporan CPT, apa namanya, uji DCP, ya, hammer test, ya. Kira-kira Bu Yuli? Tadi baru kepikiran seperti itu Pak, karena maksudnya bukan untuk menambah waktu belajar mahasiswa. Hanya saja dari penjelasan Carlo tadi kayaknya sayang sekali tidak dimaksimalkan untuk yang ini, karena ini memang yang terkait tadi yang manfaat sondir ini sangat berpengaruh ke desain perencanaan gedung gitu. Kita kan di sini sipil, pasti nanti ada perencanaan gedung, bahkan untuk pengawas juga harus bisa baca data sondirnya
biar tahu apakah kondisi yang sudah didesain itu udah tepat gitu. Pelaksanaan di lapangan juga perlu gitu. Jadi bukan hanya sebagai perencana, pengawas juga memerlukan itu gitu. Tapi nanti kalau tidak bisa secara Zoom seperti ini, nanti mungkin kita ini ya, saya kasih materi via WA saja nanti materinya. Mungkin ada tambahan untuk tugas juga Pak untuk ini. Mau Yuli tambah bersamaan dengan tugas Bapak tadi. Ya, oke, Bu Yuli, terima kasih. Ya, mungkin ketuanya ya, Carla nanti koordinasi sama Bu Yuli. Karena dari awal kuliah saya sudah menyampaikan bahwa ini alat sonde ini sangat akrab ya sama teknik sipil. Ya, jangan sampai ada orang teknik sipil atau engineer teknik sipil yang tidak akrab sama alat sondir ini. Repot kita, karena kita setiap desain fondasi kita membutuhkan data. Dan yang paling praktis ya sondir. Kalau uji SPT, sering sekali dijumpai kalau untuk bangunan tinggi atau untuk tanah keras yang sangat dalam ya, yang cukup dalam dan sangat dalam, kita sih gunakan bor mesin untuk SPT. Tapi yang akrab, saya berani mengatakan bahwa itu alat sondir yang akrab dengan dunia teknik sipil. Ya. Ya, silakan. Ada yang lain lagi? Ada lagi yang mau dibahas? Mungkin waktu juga ada 10.35, kita beri kesempatan satu orang lagi lah Bu Yuli ya. Boleh Pak. Kayaknya nggak ada tuh Bu Yuli. Diakhiri saja atau masih menunggu Pak? Ya, kalau nggak ada boleh ditutup Bu Yuli. Ya. Baik, terima kasih mahasiswa yang sudah menghadiri kuliah untuk hari ini. Untuk pengumuman terkait kuliah tadi, ada PR dari Pak Roni tentang ringkasan mengenai SNI Sondir. Kemudian nanti ada soal kedua yang saya paparkan, mungkin via grup saja. Deadline untuk tugas adalah 5 Januari 2022. Ya, hari Kamis. Kamis ya kalau nggak salah, 5 Januari. Nanti deadline tanggal 5 Januari 2022, saya akan mengumumkan tugasnya dikumpulkan di mana. Maksudnya biar kalau hari Jumat kalau memang ada yang mau dibahas dari tugas nanti kita bahas. Baik, itu saja pengumumannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.